Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Danwadi Saputro dengan NIM 2023053027. Saya mahasiswa ahli senjang di Universitas Syahid Surakarta. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis konveksi kaos polos. Baik, langsung saja. Pertama-tama, untuk pendahuluan pertumbuhan industri fashion khususnya dalam produksi kaos polos terus menunjukkan potensi yang menjanjikan di pasar global maupun lokal. Pasar konsumen untuk kaos polos terus berkembang seiring dengan perubahan gaya hidup dan preferensi konsumen yang semakin beragam. Hal ini menjanjikan peluang bagi perusahaan konveksi untuk memanfaatkan permintaan yang sangat besar ini. Kemudian untuk aspek pasar dan pemasaran, untuk target pasar kami yaitu kaum milenial atau Gen Z yang lebih suka menggunakan pakaian simpel dengan harga yang tidak terlalu mahal. Kemudian untuk seberapa besar target pasar kami, berdasarkan data dari kpu.go.id tahun 2024, pemilih muda yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap di seluruh Indonesia mencapai 55% dari total daftar pemilih tetap yang berjumlah 203.056.748 orang. Itu artinya jumlah konsumen yang akan menjadi target utama pemasaran produk saya yaitu sebanyak 111.681.211 orang. Itu adalah jumlah yang sangat besar dan sangat-sangat bisa dimanfaatkan untuk pengembangan pasar ke depannya. Kemudian untuk pemasaran produk akan dipasarkan melalui marketplace digital dan juga sosial media, utamanya adalah TikTok, Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Kenapa kami memilih 4 platform tadi? Dikarenakan menurut dari Bloomberg Technos, salah satu media berita Indonesia yang melakukan riset tentang ini, menyatakan bahwa keempat platform di atas adalah yang merajai transaksi jual beli online terbesar di Indonesia saat ini. Kemudian selanjutnya, aspek teknis dan teknologi. Berikut adalah fasilitas inti yang kami perlukan untuk bisnis konveksi ini beserta fungsinya. Yang pertama, kami butuh mesin jahit untuk menyatukan bagian-bagian kaos, kemudian mesin obras merapikan pinggiran kain setelah dijahit, kemudian mesin overdeck untuk membuat lipatan ujung lengan dan bagian bawah kaos, kemudian mesin cutting untuk memotong kain sesuai dengan pola yang sudah ditentukan. Kemudian kami juga membutuhkan gunting dan juga meteran. Dan selanjutnya, berikut adalah spesifikasi alat yang ingin kami beli, juga alasan kenapa kami ingin membeli produk tersebut. Kebanyakan kami mengambil mesin dari produsen tipikal dikarenakan sudah terbukti bahwasanya suku cadang dari tipikal itu sangat banyak, kemudian sangat mudah dioperasikan dan harganya termurah di kelasnya. Keunggulan yang lain adalah jika mesin jahit tipikal ini bisa digunakan untuk kecepatan tinggi dalam proses produksi. Kemudian kita lanjut selanjutnya lagi next. Kemudian lokasi usaha ini akan didirikan di samping rumah saya dikarenakan hanya memerlukan lokasi seluas 40 meter persegi dan lahan seluas 40 meter persegi itu sangat mungkin dan sangat bisa untuk dilakukan di samping rumah saya. Kemudian alasan kenapa memilih lokasi di samping rumah, yang pertama adalah agar tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk menyewa tempat. Dikarenakan sewa anggaran cukup sangat memakan biaya jika kami melakukan sewa di tempat yang lain. Kemudian selanjutnya agar lebih dekat dengan lokasi tenaga kerja yang saya butuhkan. Target tenaga kerja yang akan saya rekrut adalah warga di sekitar rumah saya atau tetangga-tetangga saya yang sudah memiliki skill menjahit.
Jadi tidak perlu melakukan pelatihan-pelatihan untuk karyawan-karyawan baru, karena saya sudah memiliki calon-calon pekerja untuk bagian ini. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu bukan tempat padat penduduk sehingga tidak mengganggu warga sekitar. Karena proses produksi ini terkadang mengeluarkan suara yang sangat bising, jika pabrik ini didirikan di tempat yang padat penduduk, maka sudah dapat dipastikan akan mengganggu warga sekitar karena suara dari produksi tersebut. Selanjutnya adalah agar mudah dalam mengontrol produksi. Jadi kenapa saya bikin di samping rumah saya adalah karena ya agar untuk memudahkan dalam mengontrol proses produksi. Jadi saat ingin mengontrol, saya tidak perlu mengeluarkan ongkos untuk pergi ke tempat pabrik tersebut. Juga efisiensi waktu dikarenakan tidak perlu membuang waktu di perjalanan. Selanjutnya, aspek manajemen dan organisasi. Berikut kami lampirkan struktur organisasi untuk pemilik saya sendiri. Kemudian saya membutuhkan staf payroll dan akuntan. Ini untuk bagian penggajian, terus pendanaan uang masuk dan keluar, dan lain-lain. Kemudian saya membutuhkan 1 orang marketing untuk pemasaran produk kami yang akan menghandle beberapa platform digital yang sudah saya sebutkan di depan tadi. Kemudian untuk proses produksi akan dipimpin oleh seorang kepala produksi yang sudah memiliki skill. Rencananya kepala produksi akan saya ambil dari lulusan Akademi Tekstil Solo yang sudah teruji skillnya dan sangat menguasai tentang pertekstilan saat ini. Kemudian kepala produksi ini mempunyai 5 bagian, yaitu bagian cutting, bagian obras, bagian overdeck, bagian sewing, kemudian yang terakhir adalah QC dan packing. Selanjutnya untuk kompensasi atau penggajian karyawan. Kompensasi karyawan ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu untuk staff dan yang kedua untuk karyawan biasa. Perhitungan untuk karyawan staff, upah hariannya adalah Rp73.850. Kemudian hari kerjanya kami hitung 30 hari, tapi real per minggu mereka hanya masuk 24 sampai 25 hari. 24 sampai 25 hari sesuai dengan aturan pemerintah. Yang 1 minggu 40 jam kerja. Kemudian untuk tunjangan jabatan untuk karyawan staff 200.000. Jadi total gaji dalam 1 bulan adalah 2.415.500. Begitu. Jika pekerja melakukan lembur, maka upah lembur adalah 2 kali lipat jumlah upah kerja di jam biasa atau di hari biasa yang bukan lembur. Kemudian kita masuk ke peruntukan untuk karyawan biasa atau bukan staf, upah hariannya sama yaitu Rp73.850. Hari kerjanya juga sama 30 hari. Yang membedakan adalah ketika karyawan staf dia mendapatkan tunjangan jabatan, tetapi di karyawan yang bukan staf atau karyawan biasa dia tidak mendapatkan tunjangan jabatan. Kemudian di total gaji dalam 1 bulan untuk karyawan biasa dia di Rp2.215.000. Kemudian ketentuannya sama, apabila pekerja melakukan lembur maka upah lembur adalah 2 kali lipat jumlah upah kerja di hari biasa atau di jam biasa. Begitu. Selanjutnya aspek hukum dan legalitas. Badan hukum yang akan dibuat adalah CV atau Persekutuan Komaniter. Alasan kenapa memilih CV yang pertama adalah proses pendirian relatif mudah, tidak seperti perseroan terbatas atau PT. Pendirian CV ini cenderung lebih mudah untuk dilakukan. Kemudian lebih mudah untuk mendapatkan bantuan modal dari eksternal, baik dari investor, perbankan, atau koperasi. Karena adanya legalitas dari hukum, CV mendapatkan kepercayaan yang lebih besar dibanding tidak berbadan hukum. Kemudian yang terakhir lebih mudah mendapatkan modal dari internal juga. Kemudian kemudahan ini
karena CV didirikan oleh orang-orang yang terlibat dalam persekutuan tersebut. Kemudian selanjutnya, berikut kami laporkan aspek ekonomi dan keuangan. Untuk modal investasi kami bedakan menjadi dua. Yang pertama harta berwujud, dan yang selanjutnya nanti harta tak berwujud. Kita bahas dulu yang harta berwujud. Yang pertama ada tanah 40 meter persegi, harga per meter persegi ada 300.000, kemudian jumlahnya adalah 12 juta. Kemudian bangunan 40 meter persegi sama, kemudian harganya adalah 100.000 per meter persegi, kemudian di total adalah 4 juta. Kemudian mesin dan peralatan. Kami butuh mesin cutting, mesin sewing, mesin obras, dan mesin overdeck. Total keseluruhannya adalah untuk mesin cutting 2.750.000, kemudian untuk mesin sewing yaitu 9 juta, kemudian untuk mesin obras yaitu 5 juta, kemudian mesin overdeck yaitu 6 juta. Kemudian untuk kendaraan kami butuhkan satu buah motor yaitu 10 juta. Kemudian untuk peralatan maintenance dan coating masing-masing kami membutuhkan 200.000 dan 20.000. Selanjutnya untuk harta tak berwujud, yang pertama untuk biaya praoperasi yaitu perizinan dan pembukaan lahan. Untuk perizinan anggarannya sekitar 5 juta, dan untuk pembukaan lahan anggarannya 10.050.000 rupiah. Selanjutnya totalnya adalah di 64.020.000 rupiah. Kemudian untuk modal kerja kami membutuhkan untuk sewa lahan yaitu 0, kemudian untuk sarana produksi kami butuh kain, harga per kilonya adalah 15.000, kemudian saya butuh untuk 1 bulan adalah 1.200 kilo, jumlahnya nanti ada 18 juta. Kemudian untuk benang jahit harganya per piece adalah 21.000, kemudian saya butuh 10, bukan per piece tapi per box. Kemudian saya butuh 10, jadi totalnya 210.000 dalam 1 bulan. Kemudian subtotal untuk sarana produksinya menjadi 18.210.000. Kemudian untuk tenaga kerja, biaya tenaga kerja yang pertama untuk payroll dan akuntan 2.400.000, 15.500. Kemudian untuk marketing sama 2.415.500. Kemudian untuk kepala produksi masih sama lagi 2.415.500. Kemudian untuk operator gajinya adalah 2.215.500, tapi karena dikali 5 orang jadi totalnya adalah 11.077.500. Jadi subtotal untuk tenaga kerja adalah 18.324.000. Kemudian jumlah modal kerja total keseluruhan adalah 36.534.000. Kemudian berikut adalah perhitungan pemulihan investasi atau dengan payback method. Nilai perhitungan untung adalah jumlah target per hari dikali untung bersih. Jumlah target per hari kami adalah 75 piece, dengan target per piece adalah dengan target untung bersih per piece adalah 20.000. Jadi totalnya adalah 100.500.000 per hari. Kemudian untung bersih dalam per bulan adalah untung bersih dikali 30. Jadi totalnya ada 1.500.000 dikali 30, totalnya adalah 45 juta per bulan. Kemudian untung bersih dalam 1 tahun adalah 45 juta dikalikan 12, jadi totalnya adalah 540 juta per tahun. Biaya yang dikeluarkan adalah modal kerja dalam 1 bulan. Biaya modal yang dikeluarkan per tahun adalah biaya modal kerja dalam 1 bulan dikali 12, yaitu 36.534.000 dikali 12, totalnya adalah 438.408.000. Pendapatan bersih per tahun adalah untung dikurangi modal kerja, jadi 540 juta dikurangi 438 juta 408.000, totalnya adalah
101.592.000. Kemudian periode pengembalian modal investasi, nilai investasi dibagi kas bersih, maka nilai investasinya tadi adalah 64.020.000 dibagi dengan 101.592.000. Ini adalah 0,6 bulan, atau kita bisa bilangkan kurang dari 1 tahun. Jadi periode untuk pengembalian modal investasi adalah 1 tahun gitu. Kemudian untuk kesimpulan, studi kelayakan ini menyoroti potensi yang menjanjikan dari bisnis konveksi kaos polos, terutama dengan mempertimbangkan beberapa faktor kunci. Yang pertama adalah potensi pasar yang sangat signifikan yang sudah saya sebutkan tadi, kemudian modal usaha yang sangat-sangat terjangkau di bawah 200 juta. Kemudian untuk efisiensi tenaga kerja, kami sudah memplanningkan bahwasanya tenaga kerja yang kami butuhkan tidak terlalu banyak, hanya beberapa orang, tapi bisa menghasilkan produksi yang sangat banyak. Kemudian yang keempat adalah pengembangan pasar. Kami mengembangkan pasar ini di marketplace digital, di mana kami menyongsong perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa depan. Kami akan merekrut para anak muda untuk menjadi marketing yang handal, begitu. Kemudian dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, kami merekomendasikan untuk melanjutkan dengan pendirian bisnis konveksi kaos polos ini. Dengan manajemen yang cermat, fokus pada kualitas produk dan strategi pemasaran yang tepat, bisnis ini memiliki potensi untuk sukses di pasar yang sangat kompetitif saat ini. Baik, untuk terima kasih. Sekian dari saya, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.